Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan pada hari Senin, 5/12, menggelar penyuluhan aspek hukum terkait pengelolaan keuangan DES. Acara penyuluhan hukum tersebut bertempat di Aula Kantor Camat Kota Pinang. Sosialisasi tersebut hadir Camat Kota Pinang Budi Kesuma yang diwakili Sekcam Hengki Asisten 1 Pemkab Labusel Drs Abdul Manan Ritonga mengatakan penyuluhan hukum ini sangat penting agar kita tahu dan paham tata cara pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan desa. Jadi saya harapkan pada PJ Desa semuanya masih yang kurang paham adakan pertanyaan pada narasumber kita dari Kejari Labusel agar nanti para pedesa tidak tersandung hukum soalnya harus hati-hati kemudian langsung membuka acara sosialisasi penyuluhan hukum, kata Abdul. Kepala Inspektorat Labusel Sofian Hasibuan menghimbau agar semua kepala desa di Labusel ini dijabat PJ kepala desa yang begitu kurang pahamnya pengelolaan keuangan namun tahun ini kita mengadakan penyuluhan hukum jadi para PJ kepala desa sesuai arahan mewakili Bupati tadi harus taat memahami mana yang tidak paham maka harus bertanya pada narasumber penggunaan anggaran dana desa harus transparan sesuai UU nomor 14 tahun 2015 apabila ada proyek dipasang papan proyeknya, katanya Sofian. Penyuluhan hukum tersebut Camat Kota Pinang Budi Kasuma SSTP MAP diwakili Sekcam Hengki hadiri juga 9 kepala desa 1 kelurahan sekecamatan Kota Pinang dari Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Labusel. Narasumber sosialisasi penyuluhan hukum Kasipitsus Frans Avandi Simbolon SH MH menjelaskan dalam penggunaan barang dan jasa harus ekstra hati gimana agar tidak terjebak hukum jadi kalau penggunaannya masih sesuai petunjuk hukum tidak perlu takut kalau kepala desa tersebut menggunakan dana desa untuk pribadinya sudah melanggar hukum maka apabila tidak dikembalikan selama tenggang waktu maka dia harus dipidana pasal 2 dan pasal 3 pasal 5 pasal 6 pasal 7 tentang tindak pidana korupsi, jelasnya. Kalau perlu pendampingan hukum bisa koordinasi ke Kasidatun, kami sebagai penegak hukum apabila ada hasil penyelidikan dari inspektorat maka berhadapan dengan kami. Kalau ada yang datang atau via telepon yang mengaku-ngaku atau datang meminta sesuatu jangan dilayani lapor ke Kasih Intel kalau tidak lapor pada kami saja, tambahnya Frans. Kasidatun Muhammad Ashari Tanjung SH, penyuluhan hukum terhadap para kepala desa disebabkan dengan besaran anggaran APBD, APBN yang disalurkan ke khas. Kalau dulu uang untuk desa itu hanya 50 juta tapi sekarang paling rendah di bawah 1 miliar maka pengawasannya melibatkan semua unsur, katanya. Menurut Kasih Intel Kajari Labusel Sahbana Fili Haisenta Surbakti SH, MH tentang pengelolaan dana desa para kepala desa harus ekstra hati-hati, harus mengetahui tupoksinya dan cara pengelolaan anggaran dana desa harus disesuaikan UU nomor 20 Tahun 2018. 40% dana desa untuk apa, 40% untuk apa dan 20% untuk apa. Kalau memang itu yang dilakukan maka sudah mengetahui tata cara pengelolaan anggaran dana desa mungkin aman tidak bertabrakan dengan hukum. Jangan sampai ada dana desa digunakan untuk beli keyboard, beli lembu, beli kerbau. Penggunaan dana tersebut yang paling penting yang dibutuhkan di desa itu untuk kepentingan masyarakat desa, jelasnya Sahbana. Kalau dibuat tata cara pengelolaan dana desa, saya sudah awasi semua kinerja para kepala desa awas hati-hati inilah pesan saya 52 desa di Labusel agar Bapak Ibu mengetahui BUMDes itu bisnis maka setiap pertriwulan minta pertanggungjawaban agar kades itu tidak terjerat hukum, tuturnya. Kepala Inspektorat Labusel Sofian Hasibuan SE, penyuluhan hukum terhadap para kepala desa sebelumnya tak pernah dilakukan baru kali ini, jadi penyuluhan hukum yang kita gelar di Aula Kantor Camat Kota Pinang pada hari ini untuk yang keempat kalinya ini sesuai petunjuk Pak Bupati agar para kades dan perangkatnya tidak menyalahi hukum dalam pengelola dana desa, tuturnya. Pewarta Liputan 7.id John Fitra Sagala. Yang mau kita pertanyakan Pak dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini Pak, dalam sudah berapa kali dipergunakan dapat dilaksanakan Pak? Sudah 3 kali Pak dengan ini. Pertama dengan pengelola barang dan jasa, dan yang kedua Kecamatan Kampung Rakyat dan juga Kecamatan
Silangkitang, dan ini yang kali ketiga dengan Kecamatan Kota Pinang, selanjutnya dengan Kecamatan Sungai Kanan akan kita laksanakan. Jadi selama tahun-tahun belakangan ini sudah pernah dilaksanakan ini Pak? Tidak pernah Pak, baru tahun ini kita harapkan dengan Pak Bupati Haji Edimin ini terlaksana dengan baik. Harapan beliau agar jangan sampai pengelolaan dana desa kita sampai bermasalah akibat daripada ketidaktahuan dari aparat-aparat desa kita. Jadi ini semua dilibatkan perangkat desa lah Pak, seluruhnya Pak ya? Iya Pak, perangkat desa yaitu termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan juga kaum keuangan desa se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, dalam hal ini Pak, sekarang kan ini kan seluruh daripada kepala desa, tinggal 2 kepala desa yang masih definitif, selainnya kan sudah dijabat oleh PJ Pak. Iya, PJ, jadi Pak. kira-kira langkah untuk lanjutnya pemilihan kepala desa kira-kira kapan Pak? Tahun depan insya Allah secepatnya, harapan dari Pak Bupati Labuhan Selatan kalau bisa di bulan 4 atau bulan 3 paling cepat melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan serentak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Aspek hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi saya langsung ambil ke topiknya. Topiknya ini peran jasa pengacara negara. Tapi nanti tolong disimak, pasti ada yang tidak sesuai. Nah, tapi itulah yang saya butuhkan supaya teman bertanya, karena capek kali. Sudah berulang-ulang hasil penyuluhan, ada temuan, ada permasalahan, tidak pernah bertanya. Tapi begitu ketemu permasalahan baru datang. Jadi lebih baik kita kasih penyuluhan, tetapi penyuluhan itu pasti ada yang terlewatkan. Dan kami harapkan itu menjadi pertanyaan. Jadi ini kan desa itu diatur bukan satu dari kementerian, tapi 3. Banyak. Apa saja itu? Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, PDBT. Coba, kenapa harus ada 3 desa yang 3 kementerian yang mengatur pengelolaan desa? Kenapa nggak 1? Ada yang bisa jawab? Oke, ya kita ngemat waktu ya kan. Kalau nanti terlalu ini, jadi dulu seingat saya sebelum ada dana desa ini, itu anggaran di desa itu cuma 50 juta. Gunanya yang keluarin surat keterangan aja. Dananya sama diberikan di 2 tempat. Jadi pemerintah menilai 40% untuk dianggarkan tidak efektif bagi desa. Kenapa? Ini kerjanya kita bersama. Jadi ini sistem. Salah satu sistem tidak selesai, maka tidak selesai yang lain. Contohnya gimana Pak? Kalau misalkan nanti laporannya kita dari desa tidak selesai salah satu desa, maka seluruh desa tidak akan bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Itu sistem. Obatnya pertama apa? Senyum saja. Itu apa? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Inspektur Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang terhormat Pak Camat yang diwakili Bapak Sekretariat Camat, yang terhormat teman setim saya, sahabat Pak Kasubdis dan Kasihan, yang terhormat para kepala desa, para sekdes, kaum keuangan se-Kecamatan Kota Pinang, kepada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu pun tidak mengurangi rasa hormat saya.
dan juga seluruh staf Kantor Camat Kota Pinang yang berhadir, dan juga yang saya kami banggakan kepada Bapak PJ Kepala Desa. Di antaranya yang pertama yaitu proses perencanaan Bapak. Karena ini faktor penting dalam pengelolaan dana desa, faktor perencanaan yang rawan terjadinya tindak pidana. Faktor korupsi dana desa yang paling mendasar adalah kurangnya dilibatkan masyarakat dalam proses perencanaan di desa tersebut, Pak. Jadi identifikasi kebutuhan di desa-desa Bapak ini berbeda dengan kebutuhan di desa-desa lain. Makanya kita harus Bapak Bupati Labuhan Batu Selatan yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, yang kami hormati Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang kami hormati narasumber dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan,